Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai teori struktural kota. Nah, di sini ada dua yang kami jelaskan. Yang pertama teori konseptual dan yang kedua teori pusat kegiatan banyak atau juga disebut teori inti ganda. Sebelumnya, perkenalkan dahulu nama saya Tiara Chandra. Nama saya Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Malia Hasanah. Kenalkan, nama saya Lutwina Palma. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilwasyarani. Sebelum memasuki struktur kota, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kota. Nah, kota sendiri merupakan pusat perkembangan dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem kota adalah sekelompok kota yang saling bergantung satu sama lain secara fungsional dalam suatu wilayah dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Sistem kota ini biasanya terdiri dari distribusi kota, indeks, keutamaan kota, ataupun fungsi kota. Kota dibedakan secara kontras dari desa maupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduknya, kepentingannya, ataupun status hukumnya. Kota juga memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kota memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Yang kedua, kota merupakan pusat dari segala kegiatan. Dan yang ketiga, kegiatan utama di perkotaan adalah non-pertanian. Nah, struktur ruang kota yang pertama yaitu teori konseptual. Teori konseptual ini dikemukakan oleh Griffin dan Ford pada tahun 1980. Teori ini dilandaskan oleh struktur ruang kota di kota-kota Amerika Latin. Dalam teori ini ditegaskan bahwa DPK ataupun CBD merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan. Di daerah ini, perubahan terjadi sangat cepat sehingga mengancam nilai historis yang ada di daerah tersebut. Di daerah-daerah yang berbatasan dengan DPK ataupun CBD itu masih digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti pasar lokal, tempat pertokoan untuk golongan ekonomi lemah, dan sebagian lainnya biasanya dipergunakan untuk tempat tinggal sementara para imigran. Nah, teori konseptual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teori konseptual tipe Amerika Latin dan yang kedua teori konseptual tipe Eropa. Yang pertama, teori konseptual tipe Amerika Latin. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, teori yang dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980 ini merupakan teori tipe Amerika Latin. Nah, di sini ada gambar dari zona-zona teori konseptual. Di sini ada 6 zona ya. Zona pertama itu bisa dilihat yaitu DPK atau daerah pusat kegiatan atau juga CBD, Central Business District. Nah, zona 2-nya itu ada daerah perdagangan atau industri. Zona 3-nya ada sektor pemukiman kelas elit. Zona 4-nya yaitu pemukiman yang lanjut perkembangannya atau zone of maturity. Nah, zona 5-nya ada permukiman yang berkembang secara setempat. Nah, yang terakhir ada pemukiman liar. Jadi di dalam teori konseptual ada 6 zona. Bisa dilihat ya. Nah, untuk teori konseptual tipe Eropa akan dijelaskan oleh teman saya. Teori konseptual tipe Eropa ini adalah teori yang dikemukakan oleh Peterman pada tahun 1965 di Inggris. Pada saat itu, Peterman mencoba untuk menggabungkan antara teori konsentris dengan teori sektoral. Akan tetapi, teori konsentris lebih ditonjolkan.
Pada teori ini terdapat model teori konseptual yang di dalamnya terdapat 5 zona. Zona yang pertama yaitu zona pusat kota atau city center. Zona pusat kota atau city center ini adalah zona yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan utama untuk melakukan kegiatan, baik itu kegiatan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Contohnya seperti perusahaan, pertokoan, gedung kesenian, bank, dan lain-lain. Selanjutnya, zona yang kedua itu adalah zona peralihan. Zona peralihan adalah zona yang di dalamnya kebanyakan dihuni oleh para penduduk yang kurang mampu dalam ekonomi sosialnya. Dalam zona ini, kebanyakan penduduknya itu terdiri dari para pendatang yang tidak stabil atau musliman ditinjau dari tempat tinggalnya. Yang ketiga itu terbagi menjadi 4 sektor. Sektor A, B, C, dan D. Sektor C dan D yaitu zonanya rumah-rumah kecil. Sektor B yaitu zona rumah-rumah yang lebih besar. Sektor A yaitu zona rumah tua yang besar. Selanjutnya, zona yang keempat itu adalah zona permukiman dan perkembangannya lebih ke pinggiran. Yang terakhir adalah zona yang kelima, yaitu desa yang dihuni oleh para penglaju. Dalam zona yang kelima ini terdapat pula 4 sektor. Sektor A yaitu sektor kelas menengah, sektor B yaitu kelas menengah bawah, sektor C yaitu kelas pekerja, sektor D yaitu kelas industri, dan pekerja kelas bawah urban. Pengertian teori inti ganda. Teori inti ganda diprakasai oleh dua orang geograf yang bernama Harris dan Ullman di tahun 1945. Keduanya mengatakan jika karakteristik persebaran pengguna lahan ditentukan oleh banyak faktor yang tergolong unik, seperti sejarah hingga situs-situs kota. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan zona-zona tertentu di sebuah kota tidak memiliki urutan yang teratur, seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral. Seperti yang sudah disinggung di atas, jika pada teori inti ganda, tata ruang kota mempunyai banyak kompleks, di mana pada awalnya terpusat pada suatu titik. Teori inti ganda diibaratkan seperti munculnya nukleus atau inti baru, berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus tersebut akan terus berkembang sesuai dengan penggunaan lahan fungsional serta membentuk struktur kota yang mempunyai sel-sel pertumbuhan. Nukleus di sini dapat berupa perguruan tinggi, pelabuhan laut, terminal, kawasan industri, dan bandara. Terbentuknya nukleus ini juga didasari oleh keuntungan ekonomi, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan lahan. Seperti pembangunan kawasan industri biasanya tidak akan jauh dari sarana transportasi seperti bandara, terminal, atau pelabuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan zona dalam teori inti ganda. Dari yang pertama, zona yang berwarna biru. Zona yang berwarna biru ini adalah zona 1, daerah pusat kegiatan atau DPK. Lalu zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Zona 3, daerah pemukiman kelas rendah. Zona 4, pemukiman kelas menengah. Zona 5, pemukiman kelas tinggi. Zona 6, daerah manufaktur berat. Zona 7, daerah di luar PDK. Lalu, zona 8, pemukiman suburan. Zona 9, daerah industri suburan. Untuk pengertian zona selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuraini dan Irul. Zona 1, Central Business District. Pada zona ini terdapat pusat kota yang berisi berbagai macam kegiatan kota. Zona 1 merupakan pusat fasilitas transportasi dan juga spesialisasi pelayanan seperti perbankan, teater, dan lain sebagainya. Zona 2, Wholesale Light Manufacturing.
Keberadaan jasa angkutan dalam skala besar itu sangat dibutuhkan. Biasanya zona 2 ini banyak berkelompok dan berada di sepanjang jalan kereta api atau dekat dengan Central Business District. Zona 2 tidak berada di sekeliling zona 1 atau CBD, hanya lokasinya cukup berdekatan. Seperti wholesale, pada umumnya fungsi ini membutuhkan transportasi yang baik, banyak cukup ruang yang memadai serta dekat dengan pasar dan tenaga kerja. Zona 3, daerah pemukiman kelas rendah. Dalam membangun sebuah pemukiman harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. Sudah pasti timbul persaingan antara golongan yang berpenghasilan tinggi dengan golongan yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan lokasi pemukiman yang nyaman. Dari persaingan tersebut sudah tentu golongan berpenghasilan tinggi akan memperoleh lokasi yang nyaman, sedangkan golongan lain akan berada di pemukiman kurang nyaman dengan kondisi lingkungan buruk. Zona 3 biasanya banyak berada di dekat kawasan industri seperti pabrik, jalur kereta api, dan drainase buruk. Zona 4, daerah pemukiman kelas menengah. Zona 4 tentu akan berbeda dengan zona 3 dan terlihat lebih baik jika dilihat dari segi fisik serta ketersediaan fasilitas yang cukup lengkap. Dan sudah tentu masyarakat yang tinggal di zona 4 mempunyai pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan yang berada di zona 3. Zona 5, daerah pemukiman kelas tinggi. Pada zona ini, lingkungan dan kondisi untuk dijadikan pemukiman merupakan tempat yang paling baik termasuk dalam layanan fasilitas umumnya. Lingkungan alam juga mendukung masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang aman, tentram, sehat, dan menyenangkan. Yang dapat berada di zona 5 ini hanya golongan dengan berpenghasilan tinggi dan mampu mempunyai rumah dan lahan. Zona 5 berada di cukup jauh dari zona 1 atau Central Business District, kawasan industri baik berat maupun ringan. Tetapi dalam memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari, tidak jauh dari zona 5 terdapat bisnis distrik baru dan fungsinya tidak jauh berada dengan Central Business District. Zona 6 adalah tempatnya industri atau pabrik dalam skala besar. Berada di zona ini akan banyak mengalami permasalahan pencemaran lingkungan seperti polusi udara, polusi suara, macet, dan pencemaran tanah dan pencemaran air. Yang lainnya sebagiannya. Bisa dikatakan jika tinggal di zona 6 bukan pilihan yang tepat, namun ini tersedia banyak lapangan pekerjaan. Meskipun bagi kelompok yang penghasilan rendah banyak memilih tinggal di zona ini. Zona 7 hadir untuk memenuhi segala macam kebutuhan di zona 4 dan 5. Tidak jarang zona ini juga akan menarik fungsi-fungsi lainnya untuk masuk ke dalamnya. Tidak heran jika zona 7 akan menjadi nukleus baru yang nantinya akan berkembang dan membentuk pola tata ruang berada dan tidak ada membentuk pola tata ruang kota konsentris dan hanya membentuk sebaran sesuai dengan karakteristik. Zona 8 ini biasanya membentuk komunitas sendiri. Pada lokasinya dalam hal ini sebagian besar produk bekerja di pusat-pusat kota dan zona 8 hanya dijadikan tempat tinggal saja. Meskipun begitu, sering berjalannya waktu tempat ini meski berkembang hingga akhirnya menarik fungsi lain seperti munculnya pusat pembelanjaan, perkantoran, dan lain sebagainya. Zona 9 yang seperti terjadi pada daerah industri lainnya. Transportasi menjadi persyaratan paling penting bagi zona 9 ini. Meskipun berada di pinggiran, zona ini mempunyai fasilitas berupa jalur transportasi dan memadai. Zona ini industri di pinggirannya juga bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi pusat nukleus baru hingga akhirnya berkembang menciptakan pola-pola persebaran ke ruangan tersendiri. Dalam hal ini, Ganda, Harris, dan Ullman juga berpendapat jika karakteristik persebaran penggunaan lahan ditentukan dan beberapa faktor unik seperti situs kota serta sejarahnya, sehingga nantinya tidak akan ada urutan kota yang teratur seperti yang terdapat pada teori konsentris dan sektorat.